Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan berdoa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba membaca beberapa ayat dari surat An-Nur. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Umar yang menyatakan alimu banatikum surat An-Nur. Surat An-Nur hendaknya diajarkan ke perempuan-perempuan kita, ke anak kita, cucu kita, murid-murid kita yang perempuan. Yang laki-laki apakah perlu belajar? Ya tentu sama, tetap mengkaji dan membaca surat An-Nur. Tetapi isi dari surat An-Nur memang banyak terkait dengan keperempuanan, sehingga perempuan punya punya kewajiban yang ditegaskan dalam riwayat tadi. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin awali dengan premis umum bahwa ajaran agama Islam itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kodrat kita. Jadi apapun yang diajarkan oleh Allah dan oleh Nabi itu pasti bisa kita amalkan, pasti bisa diamalkan dan ada manfaat di sana. Ini premis yang bisa kita terima, Pak, karena kita sudah menjadi muslim. Tetapi dalam banyak hal orang-orang non-muslim juga mengakui itu. Jadi ajaran agama itu akan selalu relevan dengan kodrat kita, bisa dilakukan dengan baik. Ini banyak banget Pak, sampai 3 nih. Terima kasih Pak Udi. Bisa kita lakukan dengan baik dan pasti ada manfaatnya. Nah, kita akan membaca 1 atau 2 ayat dari surat An-Nur. Yang nanti akan kita bahas adalah ayat tentang perzinahan. Bapak dan Ibu sekalian, surat An-Nur itu ada ayat yang menurut saya sangat kuat kesannya dan pesannya. Di surat An-Nur itu ada 4 ayat yang bunyinya sama, yaitu walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu. Ini berulang di surat An-Nur sebanyak 4 kali, di ayat 10, 14, 20 dan 21. Terjemahnya ya walaula fadlullahi 'alaikum, kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmat darinya, alaikum atas kalian semua. Maka surat An-Nur ini penuh dengan anugerah Allah dan penuh dengan rahmat Allah. Menariknya, dalam surat An-Nur ada beberapa ayat yang isinya itu adalah hukuman-hukuman. Lalu muncul pertanyaan, kalau katanya rahmat, kasih sayang, kenapa ada hukuman? Seharusnya kan kasih sayang itu bentuknya ya dipeluk, dikasih ini itu, dituruti semua keinginannya, tapi kenapa ada hukuman? Nah, salah satu alasannya adalah ternyata ketika kita sayang pada seseorang, salah satu bentuk sayang kita adalah dengan menghukum ketika orang yang kita sayangi melakukan kesalahan, supaya dia
berhenti melakukan kesalahan dan tidak mengulangi kesalahannya. Sebab kalau kita menyatakan kita sayang pada A, lalu A melakukan kesalahan kita diamkan, itu kayaknya belum sayang yang sebenarnya. Karena kita membiarkan A melakukan kesalahan dan akan merugikan A itu sendiri, juga merugikan orang lain. Kalau kita sayang pada A, ya kita nggak mungkin membiarkan A dalam kerugian, kira-kira begitu. Maka cara kita memandang ayat-ayat yang isinya hukuman, itu kita pahami dalam konteks Allah rahmat. Karena Allah rahmat itulah Allah menghukum orang yang salah. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat Al-Quran terkait siksa neraka misalnya, itu azaballahi misalnya azimun, ada azabun alimun, ada azabun muhinun, ada azabun azimun. Siksa Allah itu besar, siksa Allah itu sakit dan pedih, siksa Allah itu menghinakan. Lalu kita bilang, di mana rahmat Allah dalam siksaan-siksaan ini? Lah jawabannya adalah Allah kemudian menjanjikan surga dan mengancam dengan neraka. Itu dalam konteks atau dalam perwujudan sayangnya Allah pada kita. Bapak dan Ibu sekalian, ketika neraka disebut siksanya sangat berat, sangat pedih, ya kita nggak usah repot. Kita nggak ada niat masuk neraka, Pak ya. Kita tuh nggak punya niat masuk neraka. Paling cuma nonton doang gitu, kalau bisa sih nonton gitu. Kan nanti di akhirat kita bisa nonton. Jadi ketika Allah mengancam dengan siksa yang besar, siksa yang pedih, siksa yang menghinakan, jangan khawatir, emang kita nggak ada niat di neraka gitu. Yang kedua, Allah menyatakan siksaannya pedih, menghinakan, besar dan seterusnya. Itu dalam konteks supaya kita nggak salah. Beda kalau misalnya Allah nggak ngomong apa-apa tiba-tiba langsung menyiksa, itu malah salah. Ini Allah nggak ngomong apapun, tahu-tahu disiksa saja, nggak bisa. Ini kan Allah bilang, kamu hidup yang baik, nanti bahagia deh. Kalau melanggar dihukum. Jadi Allah sudah bilang, jangan melanggar, jangan mengganggu orang, jangan menzalimi orang. Kalau kamu lakukan, ya nanti ada hukumannya. Nah, bagi orang-orang yang sudah tahu ayat dan hadis terkait aturan-aturan ini, ya dia akan berusaha untuk menjadi manusia yang baik, melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Maka dia nggak perlu disiksa dan tidak akan disiksa. Jadi membaca ayat-ayat tentang hukuman itu dalam paradigma yang positif itu adalah rahmat Allah. Karena dengan adanya hukuman itu kita hidup lebih baik, kita hidup lebih tertib, kita hidup lebih nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, hukuman itu menjadi bagian penting dalam aturan. Kita ingin hidup tertib, kita nggak ingin ada yang menzolimi orang lain, ada yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan seterusnya. Lalu kita bilang, supaya kamu hidupnya tertib, dilakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau kamu langgar aturan ini, nanti ada yang terzolimi, entah dirimu sendiri atau orang lain. Dan kalau kamu nekat melakukan pelanggaran, ya harus dihukum. Ketika kita memahami ini dengan baik, maka hidup kita lebih baik, Pak. Saya kasih contoh. Nggak tahu kenapa orang Indonesia itu kalau sampai ke Singapura itu tiba-tiba jadi cinta kebersihan, Pak. Nggak buang sampah sembarangan, nggak ngeludah sembarangan. Padahal kalau udah balik ke Sawangan, ngeludah sembarangan lagi, Pak. Nggak tahu kenapa kalau di sana tiba-tiba kalau ada sampah itu dipegang, nyari tempat sampah dulu. Udah gitu tempat sampahnya dibeda-bedain lagi, yang ini yang organik, ini yang non organik misalnya, ini yang kadang-kadang rumah sampah tuh sampai banyak jenisnya gitu. Jadi kita mau masukin mikir dulu nih yang mana sampahnya nih. Gara-gara ada aturan itu, ya kemudian Singapura menjadi bersih, Pak. Bapak duduk nggak khawatir duduk di situ ada ludah orang. Bapak juga makan nggak khawatir bahwa ada yang buang reak sembarangan, gitu.
Gara-gara ada aturan itu ya kita kayaknya lebih enak hidupnya di sana gitu kira-kira, lebih tertib. Lebih tertib. Nah kalau di sini misalnya nggak ada aturan ya akhirnya ya kita lihat sampah mungkin banyak. Saya kalau lagi berangkat kerja masih dapati orang Pak yang berangkat kerja itu dia bawa plastik lalu pas sampai di jembatan dekat Lebak Bulus itu dilempar Pak. Jadi buang sampahnya di kali ya. Saya baru tahu kalau kali tempat sampah itu. Kadang-kadang di sini juga ada orang duduk lalu tempat sampahnya di sana, dia buang sampah itu nggak didatengin, dilempar gini, cetes. Kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk ya yang penting udah deket tempat sampah. Lalu gimana kemudian hidup kita lebih tertib misalnya di beberapa negara seperti Singapura, yang dekat Singapura lah Pak. Ya karena tiba-tiba di sana ada aturan kalau kamu buang sampah sembarangan didenda. Dan ketika kita buang sampah pada tempatnya nggak sulit ternyata. Tempat sampahnya ada kok. Beda kalau tempat sampahnya nggak ada. Ini tempat sampahnya disediakan. Tinggal jalan dikit masukin, dah selesai. Hasilnya relatif lebih bersih, nggak ada sampah sembarangan. Dalam konteks agama juga seperti itu. Dikasih aturan-aturan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban supaya kita tertib. Adanya ancaman siksa buat kita itu sebenarnya nggak masalah karena kita emang nggak ada niat masuk neraka gitu saja. Saya yakin banget sampai sekarang juga nggak ada yang niat masuk neraka kita ini. Ya paling cuma ngelihat doang tadi itu, ngelihat oh si Anu di situ, oh Donald Bebek ada di situ gitu misalnya. Dia menghancurkan banyak negara yang mungkin kalau Allah tidak menerima taubat, nggak tahu taubat nggak sih orang kayak gitu, misalnya ya harus disiksa. Yang kedua, dengan adanya ancaman-ancaman itu kita tidak melanggar. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang di masjid ini tidak ada yang berzina satupun. Kenapa? Karena kita tahu zina dilarang agama. Ini yang ada di masjid ini kita juga tidak membunuh. Kenapa? Karena ada larangan membunuh. Jadi dengan larangan itu dan larangan itu disampaikan dari kita kecil, akhirnya jadi karakter kita dan kita nggak ada niat itu melakukan tadi dosa seperti zina, membunuh. Kenapa? Karena dari awal sudah dikenalkan ini dilarang gitu kira-kira. Nah baik, dalam konteks misalnya kita membahas satu di surat An-Nur itu ada ayat tentang zina, hukuman orang yang berzina. Saya akan awali dengan ayat 1. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah surat yang kami turunkan. Jadi ini surat bukan bikinan Nabi Muhammad, tapi Allah yang turunkan. Wa faradnaha dan kami wajibkan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat dan kami turunkan ayat-ayat yang menjelaskan la'allakum tadhakkarun supaya kalian mendapat pelajaran. Masuk kita ayat kedua Pak. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuk 100 kali. Bapak dan Ibu sekalian, ini kok kejam banget dicambuk. Jangan khawatir. Kalau kita nggak ada niat zina nggak akan dicambuk. Yang takut dengan ayat ini kan yang berzina Pak ya. Kalau kita mah nggak takut, baca biasa aja. Kita nggak zina kok. Nah di sini Al-Quran menggunakan az-zaniyatu, pezina, bukan orang yang berzina. Kita bedakan antara pezina dengan orang yang berzina. Kalau orang yang berzina itu melakukan zina, tapi kalau pezina itu profesinya berzina. Bedakan antara saya menyanyi dengan saya penyanyi. Kalau saya menyanyi, saya bisa nyanyi lagu apa kayak gitu. Apate, aha, aha, misalnya begitu bisa saya. Tapi kalau penyanyi beda, penyanyi itu dia harus latihan vokal, menghafal lirik, punya manajemen, tampil di acara-acara, ya paling nggak di acara kawinan misalnya. Lalu kalau bisa dia punya cover-cover lagu di YouTube. Sama, main futsal dengan atlet futsal, beda Pak. Main futsal kita bisa main futsal. Orang kadang-kadang kalau mahasiswa itu baru pulang kuliah masih pakai baju batik langsung main futsal bisa.
Tetapi beda antara main futsal dengan pemain futsal. Kalau pemain futsal dia harus punya seragam, punya klub, punya pelatih, latihannya seminggu berapa kali, harus tanding, masuk liga, profesional dan seterusnya. Apalagi misalnya, ini ayat yang mirip ada di surat Al-Maidah kalau nggak salah, wasariku wasarikotu, pencuri laki dan pencuri perempuan. Ini yang di ayat disebut dalam ayat adalah pencuri, bukan orang yang mencuri. Kalau orang yang mencuri, ya banyak yang melakukan. Tapi kadang-kadang sekali dua kali sengaja tidak sengaja. Tapi kalau pencuri itu profesi, Pak. Berarti dia latihan caranya mencuri, mengawasi rumah yang akan dicuri, punya tips trik mencuri, latihan dan seterusnya. Bahkan sudah kaya masih mencuri karena profesi. Nah, kira-kira begitu. Baik, kita masuk ke az-zaniyatu waz-zani. Dalam konteks zina yang disebut adalah pezina perempuan lalu pezina laki-laki. Dalam konteks mencuri yang disebut pencuri laki-laki lalu pencuri perempuan. Kenapa laki-laki dan perempuan disebutnya yang ini duluan, yang ini belakangan? Karena kayaknya sebagai profesi laki-laki lebih banyak pencuri. Perempuan mencuri ada, tapi sebagai profesi banyakkan laki-laki. Sama, sebagai orang yang berzina, laki sama perempuan, ya jumlahnya nggak jauh beda, mungkin saya nggak tahu jumlahnya berapa. Laki-laki berzina, perempuan berzina, tetapi sebagai profesi itu perempuan. PSK misalnya, pekerja seks komersil atau apa, itu perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan berzina, dua-duanya berzina, tetapi yang ini pelanggan, yang ini yang profesi. Nah, ini yang disebut az-zaniyatu, pezina perempuan dan pezina laki-laki dicambuk 100 kali. Balik lagi, mana rahmat Allah kalau ada hambanya yang dicambuk? Jawabannya rahmat Allah dengan adanya ancaman cambukan ini adalah supaya kita tidak berzina. Sebab kalau kita tidak berzina, kehidupan akan lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, zina itu kan sebenarnya penyaluran hasrat kodrati kita. Jadi laki-laki secara kodrati suka perempuan dan perempuan suka laki-laki. Itu secara kodrati begitu. Nggak bisa dibantah, nggak bisa dihilangkan kodrat itu. Nah, pilihannya orang mau menyalurkan kodratnya itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang halal dengan nikah, yang haram tanpa nikah. Bedanya apa nikah sama tidak nikah? Bedanya cuma satu, Pak. Nikah sama zina itu bedanya satu. Kalau nikah itu ada saya terima nikahnya, ada ijab kabul, itu saja. Setelah ada ijab kabul, ada saya terima nikahnya. Itu yang awalnya perbuatannya sama, tetapi dengan adanya saya terima nikahnya, ini menjadi halal. Kalau tanpa ada saya terima nikahnya menjadi haram. Itu aja. Jadi bedanya zina sama nikah itu di akad saja, dan nikah itu murah. Yang mahal itu gengsi kita. Kenapa nikah jadi mahal? Ya karena kita yang menentukan undangannya kayak apa. Saya pernah dapat undangan, Pak. Undangannya itu di kotak. Di kotaknya itu ada sutra, lalu ada pulpen bagus. Saya bilang, ini undangan kok kayak ada barangnya. Undangannya aja udah mahal. Acaranya di JCC. Ya, JCC, Pak, nyewanya sekian. Saya nggak tahu kalau buat kawinan berapa ya. Taruhlah 1 miliar misalnya. Buat nikah bisa 1 miliar, bisa. Kalau menyewa masjid kita di bawah juga bisa. Nggak sampai 1 miliar kalau nggak salah, Pak Haji ya, nggak sampai. Kalau mau lebih murah lagi pakai tenda di rumah. Kalau nggak ada duit pakai tenda RT yang buat kematian itu. Sekarang ada model nikah itu di KUA, lalu selamatan saja. Kalau undangan mahal, ya kita bisa nyetak yang murah 10.000 bisa. Bahkan kalau sekarang udah nggak pakai undangan cetak, pakai WA juga bisa, misalnya WhatsApp. Kalau masih dianggap susah, bikin spanduk aja, Pak. Spanduk besar, nama-nama di bawah ini, diharap hadir pada acara pernikahan tanggal gitu.
Ya kita mau bikin undangan yang tadi yang 500.000 satu undangan, bisa yang 10.000, bisa yang lebih murah, bisa Pak. Tadi tendanya bisa yang mahal banget, bisa yang mahal aja, bisa yang biasa, tergantung kita yang nentuin. Hidangannya juga kita nentuin. Bapak mau prasmanan, ada 10 makanan, ada 7, ada 5. Saya pernah hadir ke acara pernikahan seorang kiai besar. Itu hidangannya cuma satu ternyata, nasi rawon. Jadi di meja itu nasi banyak, nanti ada yang nungguin. Ada yang datang dikasih kuahnya. Dan nggak tahu kenapa nasi rawon tuh emang enak banget Pak ya. Saya nggak tahu itu nasi rawon tuh enak banget. Mungkin masuk 10 besar makanan ternama sedunia yang pernah saya makan. Saya nggak banyak makan itu. Itu saya makan enak, lalu saya duduk. Lalu pas yang jagainnya ganti orang, saya maju lagi ngambil lagi. Nambah saya Pak 2 kali Pak. Nggak malu, saya orang enak kok. Saya yakin tuh yang punya acara juga seneng kalau rawonnya habis. Bisa begitu? Bisa. Bisa. Mau jajanannya banyak, jajanan dikit, kita yang atur. Kita yang atur, kita yang nentuin. Nah baik, balik lagi. Kita punya hasrat kepada lawan jenis. Laki berhasrat pada perempuan, perempuan berhasrat pada laki-laki. Allah pilihkan nikah, bukan zina. Kenapa? Karena nikah itu jauh lebih baik, lebih mulia. Saya kasih gambaran. Kalau nikah, laki-laki dengan perempuan nikah, dia akan terikat. Ini kan orang-orang yang di masjid ini kan orang-orang baik semua, orang soleh-solehah semua. Jadi nggak sulit untuk menerima. Ini kan kalau nanti ada orang yang mendiskusikan kenapa kok zina dilarang, ya kita bisa sampaikan. Orang yang terikat dengan nikah ini relatif bisa bertahan sampai maut. Kalau orang berzina beda. Kenapa perempuan mau berzina dengan laki-laki? Karena dia muda, sehat dan kaya. Coba kalau udah tua atau dia sudah miskin atau dia penyakitan mau mati, siapa yang berzina pada orang mau mati? Nggak ada. Perempuan juga sama, laki-laki berzina dengan perempuan karena dia muda, cantik. Kalau sudah tua, penyakitan, ada yang mau berzina? Nggak ada yang mau. Sementara kalau orang dengan pernikahan, saat sehat dia bahagia, saat sakit dijagain, saat punya uang bahagia, saat nggak punya uang juga tetap bersama. Kita adalah hasil pernikahan, dimana kadang-kadang nggak punya duit juga kita tetap bersama. Yang kedua, kalau tanpa diatur dengan pernikahan, kita kayak binatang. Saya nggak kebayang Mbak. Kalau manusia seperti binatang. Saya kasih ilustrasi, misalnya ada ayam jantan datang ke RT kita, dilihat ada betina dikawinin. Ayam jantan sama betina kawin, nggak pakai akad Pak, nggak ada penghulu, nggak ada undangan. Lalu ayam betinanya bertelur, 10 telur misalnya, yang 5 digoreng, yang 4 netes jadi anak. Ini ayam jantan, ayam betina, netes jadi anak, punya anak. 6 bulan kemudian anaknya udah gede, ayam jantan datang lagi, kawin sama ayam yang kedua ini. Kita nggak tahu nih ayam ini statusnya istri apa statusnya anak. Lalu ayam ini bertelur lagi. Ayam yang bertelur lagi, kemudian sebagian dijual telurnya, sebagian ditetaskan. Jadilah ayam generasi ketiga. 6 bulan kemudian dia gede lagi, udah ABG, datang lagi ini. Dikawinin lagi sama ayam. Kita nggak tahu dia statusnya istri apa cucu. Apa? Anak. Karena dia adalah istrinya, tapi anak dari yang ini, tapi juga cucu dari yang ini. Kawin lagi. Masa kita mau kayak gitu? Nggak mau kita. Allah atur supaya kita bahagia, dan supaya aturan ini berjalan, yang melanggar dihukum. Dan ternyata nikah itu nggak berat karena syarat rukunnya, syaratnya juga nggak berat. Secara kodrati kita punya hasrat pada lawan jenis, lalu Allah pilihkan nikah yang jelas lebih mulia daripada zina. Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang bertanya, kenapa zina dilarang? Kan suka sama suka. Ada laki-laki berzina dengan perempuan, dia bahagia, dia bahagia. End of story, selesai. Siapa yang dirugikan? Nggak ada yang rugi, dua-duanya bahagia. Itu katanya begitu. Maka ada yang bilang nikah itu antarodin, suka sama suka. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini
Di zaman Nabi ada seorang pemuda pernah datang lalu dengan lugas bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Nabi, saya minta izin untuk berzina. Mungkin dia punya punya hasrat yang besar, lalu dia minta izin, mudah-mudahan diizinkan Nabi untuk berzina. Lalu kata Nabi, "Sini Mas." Ini dalam bahasa kita ya. Sahabat-sahabat yang marah itu bilang, jangan diapa-apain. Sini. Lalu Nabi tanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apa perasaanmu kalau melihat ibumu dicium sama laki-laki lain? Apa perasaanmu kalau ibumu digandeng sama tetanggamu? Apa perasaanmu kalau ibumu dicium lehernya oleh rekan kerjanya? Apa perasaanmu kalau ibumu dipangku sama orang lain? Laki-laki bilang, "Saya nggak mau Nabi, saya nggak rela Nabi." Siapa yang rela ibunya seperti itu? Nggak mau Nabi. Saya akan marah, saya akan sedih, saya akan kecewa. Padahal orang berzina bukan cuma digandeng Pak, bukan cuma dicium lehernya, lebih dari itu. Saya nggak mau Nabi. Lalu Nabi nanya lagi, "Atuhibbuhu li zaujatik?" Apa perasaanmu kalau istrimu yang berzina? Laki-laki pulang lalu ada istrinya bersama selingkuhannya. Apa perasaannya? Apa perasaanmu melihat istrimu dicium laki-laki lain? Apa perasaanmu istrimu kemudian melakukan perjalanan jauh sampai nginep di mana begitu? Wah, saya nggak mau Nabi, saya nggak mau itu terjadi. Saya akan marah, saya akan sedih, saya akan kecewa. Atuhibbuhu libnatik? Apa perasaanmu kalau putrimu yang berzina? Bapak dan Ibu sekalian, zina itu kelihatan ini karena kita nggak terlibat langsung ya, tapi sebenarnya luar biasa Pak. Saya punya cerita begini. Ada keluarga datang ke saya waktu saya masih SMA malah itu ya, atau masih datang cerita, "Bang, anak saya hamil, masih SMA. Gimana ini?" Saya bilang setelah ngomong beberapa basa-basi, pilihannya dua dan itu dua-duanya nggak enak. Pertama, dia tetap lanjutkan hamilnya sampai lahir, dia menikah dengan pacarnya itu, tetapi pasti keluarganya rusak, pasti. Ini ada anak SMA Pak, kawin. Yang ini belum kerja, ini belum kerja. Ini masih muda, gampang berantem. Kira-kira kalau kawin berapa lama awetnya ini? Kalau pacaran beda sama kawin Pak. Lalu kalau kemudian dia menikah lalu anaknya lahir, suaminya pasangan ini bercerai, anaknya baru lahir sudah langsung broken home dia. Itu nggak baik. Yang kedua, digugurkan kehamilannya, dan ini juga buruk. Nanya ke saya, "Terus mana yang dipilih?" Lah, mana saya tahu, masa saya yang milih? Yang ini jelek, yang itu jelek. Tapi kan gimana begitu? Itu saya nggak tahu, itu pilihannya dan Anda sudah tahu itu pilihannya. Apapun yang dipilih pasti ada buruknya. Kenapa? Karena dari awal memang buruk. Terus gimana? Ya Anda pilih saja. Bapak dan Ibu sekalian, itu selama waktu yang lama keluarganya stres Pak. Stres. Kenapa stres? Dia punya reputasi yang hancur. Keluarga yang baik-baik saja tiba-tiba anaknya hamil masih usia SMA. Lalu kita menganggap zina kecil. Enggak Pak, itu satu keluarga stres semua. Maka Nabi ketika nanya, "Atuhibbuhu libnatik?" Apakah kamu senang, kamu bahagia, perasaanmu gimana kalau anakmu berzina? Enggak, saya enggak mau Nabi. Saya pengen anak saya punya suami yang baik, yang menjaga dia, menyayangi dia, menghormati dia, yang bisa mencukupi kebutuhannya, membahagiakan dia, dan seterusnya. Saya pengen itu. Siapa sih yang ketika bapak dan ibu ini punya anak perempuan, itu pasti keinginannya adalah anak kita akan bahagia, pasti. Dan kita pengen nanti yang dia akan menikah dengan laki-laki yang membahagiakan dirinya. Itu keinginan kita Pak. Lalu Nabi tanya lagi, "Atuhibbuhu li jaddatik, atuhibbuhu li ukhtik?" Kalau yang zina nenekmu gimana? Kalau yang zina saudari perempuanmu gimana? Laki-laki bilang, "Saya enggak rela Nabi, saya enggak pengen itu terjadi." Lalu Nabi bilang, "Wa kaifa tuhibbuhu li ghairik?"
Kalau ada laki-laki berzina dengan perempuan, perempuan ini punya suami, suaminya marah. Kalau perempuan ini punya anak, anaknya marah. Kalau perempuan ini punya bapak, bapaknya marah. Perempuan juga sama, kalau dia punya suami, suaminya zina, dia akan marah. Anak tahu bapaknya selingkuh, dia akan marah. Bapak tahu anaknya selingkuh, dia akan marah. Maka zina itu tidak antarodin, tidak suka sama suka, tetapi merusak banyak sekali orang, menyakiti banyak sekali orang. Karena itulah zina dilarang. Yang dihalalkan adalah nikah. Yang mana nikah sama zina, bedanya cuma saya terima nikahnya, itu saja. Baik, maka Al-Quran datang mengatur jangan zina, silakan menikah. Ini yang membuat kita lebih langgeng. Ya tadi itu, kalau orang berzina karena ada daya tarik, entah daya tarik fisik, cantik atau ganteng, daya tarik ekonomi, karena dia kaya, daya tarik sehat atau muda, zina tidak akan terjadi pada perempuan yang sudah tua, sakit-sakitan, laki-laki tua, sakit-sakitan, miskin, gak bakal ada. Sementara dalam kehidupan kita sampai ke fase itu. Kita akan sampai pada fase tua, sakit, lalu meninggal. Atau tua, gak sampai sakit, tapi meninggal. Nah, dengan adanya pernikahan, kita terikat. Dan kita adalah produk dari pernikahan. Dimana kadang-kadang kita ada masalah hidup, sampai di rumah bisa tenang, bisa lega sedikit karena ada istri atau ada suami yang menenangkan. Baik, kita balik ke ayatnya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan dan pezina laki-laki dicambuk 100 kali. Dalam konteks rahmat Allah kepada kita yang tadi dalam surat An-Nur disebut 4 kali, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Zina memang wajib dilarang. Karena kalau kita punya hasrat, kita bisa menyalurkan dengan sangat baik melalui pernikahan. Sangat terhormat dengan pernikahan. Bukan dengan cara hina, dengan zina yang tadi menyakiti banyak sekali orang. Maka ada hukuman cambuk. Nah bagi kita yang gak berzina, gak usah takut dengan hukuman cambuk kalau kita gak zina. Orang itu kan takut dengan hukuman kalau melanggar, dan kita tidak melanggar, jadi gak takut. Maka ketika membaca ayat-ayat tentang hukuman dan kita memang gak punya niat untuk melanggar, ya kita tenang-tenang aja. Mirip misalnya kalau ada razia lah. Ini contoh yang sangat sederhana, kalau ada razia, lalu kita bawa kendaraan, misalnya saya bawa mobil, lengkap surat-suratnya, pakai safety belt, nggak ngelanggar. Ada razia, tenang. Selamat siang Pak, tunjukkan kartunya, tunjukin semua kelengkapan, silakan jalan lagi. Nggak mungkin kita dihukum. Atau kalau naik motor, motornya bagus, lampunya bagus, lengkap, ada spion, tidak melanggar, SIM STNK-nya ada razia, tenang. Yang deg-degan itu kalau SIM nggak ada, STNK-nya nggak ada, motornya nggak ada spion, nggak pakai helm, ngelanggar karena lawan arus, itu ketemu razia, deg-degan. Tapi kalau nggak ngelanggar, tenang. Kalau ada razia tuh Pak, kita lengkap, ada razia ya kita nyapa. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada razia kita cari, mana razia ini. Saya udah naik motor pakai helm, lengkap malah nggak ada razia, dicari razia. Jadi ketika membaca ayat itu nggak usah khawatir kalau kita emang tidak punya niat melanggar. Yang khawatir kalau melanggar. Dan kalau melanggar memang harus dihukum. Sebab kalau nggak dihukum nanti pelanggaran nggak bisa habis. Supaya orang ada efek jerah, ya harus dihukum. Maka rahmat Allah adalah dengan cara memberikan hukuman bagi yang salah. Sebab kalau nanti nggak dihukum, orang akan melakukan kesalahan, melakukan kezoliman, dan dia tidak akan berhenti. Maka yang jadi korban banyak. Supaya korbannya tidak banyak, malah kalau bisa tidak ada korban, ya harus dihukum supaya ada efek jerah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Lagi-lagi jangan khawatir, ini bukan buat kita. Insya Allah kita di sini orang-orang yang baik, yang tidak akan berzina, jadi nggak usah khawatir. Dicambuk 100 kali.
Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, jangan kamu merasa kasihan, jangan. Kasihan Pak, masih muda, kalau dicambuk. Lah kalau nggak dicambuk zinanya jalan terus. Kalau zinanya jalan terus, itu bukan cuma 1-2 orang doang yang nggak nyaman hidupnya. Satu RT nggak nyaman Pak. Saya kasih contoh. Ada satu daerah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Saya tahu tempatnya karena saya sering ke sana. Itu di situ banyak kos-kosan Pak. Biasa kan orang itu punya rumah dibikin kamar banyak begitu kira-kira. Bapak kalau tinggal daerah padat gitu tahu lah bentuk-bentuk kos-kosan. Dan itu biasa saja ya, hidup kita normal, baik-baik saja. Sampai kemudian ada satu kos-kosan yang lumayan bagus, lumayan lebar. Isinya itu perempuan-perempuan cantik masih muda dan relatif terbuka. Yang ada apa? Yang ada mulai nggak nyaman ibu-ibunya. Nggak nyaman dalam artian apa ya? Dalam artian tadi takut suaminya tergoda. Dan benar Pak, ada yang saya kenal suaminya nggak pulang. Pas dilacak-lacak, dia sudah pindah rumah dengan salah satu yang di situ tinggalnya. Ah, sotoy. Ya Pak, berita kayak gini tuh gampang nyebarnya Pak, percaya sama saya. Berita selingkuhan tuh ada di mana juga kita nyebarnya gampang. Nggak tahu kenapa duduk aja itu, duduk ngomong biasa. 14 menit kemudian udah mulai tahu nggak si Anu, nah itu udah mulai gibah tuh. Kok bisa begitu? Iya, akhirnya kemudian daerah situ ya jadi nggak nyaman. Yang ada apa? Yang ada lapor ke RT, ke RW, ke aparat, tolong dong gini. Maka kemudian jangan kita karena sayang kita tidak hukum orang yang salah. Justru kalau kita sayang kita hukum supaya yang salah tidak lanjut salahnya dan supaya orang yang baik tidak ikutan salah. Kalau nggak dihukum, yang salah tetap salah, yang baik ikutan salah. Oh, malah rusak kita. Lagi-lagi jangan khawatir, hukuman berlaku buat yang salah. Yang nggak salah nggak dihukum. Dan orang yang berzina salah, harus dihukum. Jangan kasihan, nanti kasihan kalau dicambuk begini. Enggak, kalau dia nggak ngelanggar, nggak akan dihukum. Nah, karena ngelanggar harus dihukum, Bapak dan Ibu sekalian. Kita itu dalam sehari-hari juga tahu orang yang melanggar harus dihukum. Saya kasih contoh. Pencuri. Ada orang, ini saya nggak tahu, banyak banget ini sih Pak ya. Kalau banyak banget cerita yang unik-unik gitu. Ini ada orang kredit motor, belum lunas, motornya dicuri. Motornya dicuri, belum lunas, tagihan tetap jalan, motornya nggak ada. Ini apa perasaan orang yang motornya dicuri? Padahal cicilannya belum lunas, pasti sedih dan marah. Ya Allah, tiap bulan bayar cicilan 400, motornya nggak ada. Lah kalau kemudian pencurinya ketangkep, apa yang dilakukan? Dia harus dihukum. Kalau nggak dihukum, dia mencuri lagi. Lalu orang-orang yang lain malah enak juga mencuri, nggak usah kerja, punya motor, nggak usah beli, nggak usah kredit, punya motor. Akhirnya banyak pencurian. Nah, Al-Quran datang, ini dilarang, kalau kamu langgar ada hukumannya. Kalau nggak dilanggar ada pahalanya. Enak hidup kita itu. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin muslimin tuh. Dicek nanti ya. Hendaknya ketika ada hukuman disaksikan supaya ada efek jerak. Kalau nggak ada efek jerak, orang lain akan ikut melanggar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang lagi, saya tegaskan lagi. Zina itu buruk, harus dihindari. Dan orang akan takut melakukan sesuatu kalau ada ancaman hukumannya. Zina tidak akan hilang kalau nggak ada ancaman hukumannya. Dan kita tidak berzina karena tahu ada hukumannya di akhirat. Kita ini orang yang nggak berzina karena tahu ada hukuman. Akhirnya kita hidup dengan baik, tertib gitu ya. Karena tahu zina dihukum, maka kita tidak melanggar, tidak berzina, maka hidup kita lebih tertib. Maka ketika kemudian Al-Quran menghukum pelaku zina, kita memandangnya dalam perspektif paradigma yang positif bahwa ini adalah untuk kebaikan kita. Lagi-lagi, zina itu
Bukan 1-2 orang yang disakiti, tapi banyak. Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kenapa hukumannya berat? Kan kejadian zina, perbuatan zina cuma sekali, kenapa cambuknya sampai 100 kali gitu. Bapak dan Ibu sekalian, orang bisa berzina, berzinanya sekali Pak, tapi muqaddimahnya ribuan kali. Orang bisa berzina, itu bukan ketemu perempuan lalu zina yuk, nggak bisa begitu. Orang bisa berzina itu prosesnya panjang. Mungkin kalau pakai ilustrasi ala sinetron ya, ada laki-laki buru-buru bawa barang, tiba-tiba dibelokkan, senggolan sama perempuan barangnya pada jatuh, lalu perempuannya marah, "Mas kalau jalan lihat-lihat dong, ini kan saya jadi repot." Laki-laki bilang, "Mohon maaf Mbak, nggak sengaja gini-gini," dibantuin. "Ya lain kali hati-hati ya." "Ya Mbak, mohon maaf," gitu. Nggak tahu kenapa sore harinya ketemu lagi, lalu laki-laki inisiatif, "Mbak yang tadi pagi maaf ya." "Ya Mas, yang penting jangan diulangi." Ya. Nggak tahu kenapa ketemu terus, lama-lama mulai akrab, kenal nama. Ketika udah kenal nama, mulai nyapa nama, masih pakai kamu, pakai Anda. Lalu nggak tahu gimana, kemudian tuker-tukeran nomor WA. Namanya juga orang yang kerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, jadi akrab. Lalu kalau udah punya nomor WA, ya kadang-kadang WA normatif, Mbak nanya-nanya hal-hal sepele gitu, hal-hal yang basa-basi. Sampai satu ketika misalnya pas mau pulang, udah sore, "Ini kok belum pulang?" "Mbak belum pulang." "Iya." "Mana arahnya?" "Saya mau ke Sawangan." "Oh bareng Mbak, saya juga searah itu." "Emang di mana?" "Saya Sunter." "Lah, muter dulu dari Sawangan ke Sunter." Diantar. Naik motor boncengan, awalnya laki-laki di depan, perempuan di belakang, tengah-tengahnya ada tas. Tapi lama-lama makin sering boncengan, laki-laki di depan, perempuan di belakang, tasnya pindah ke belakang. Lalu mulai ganti panggilan yang mulai lebih non formal, mulai bercanda-bercanda, mulai nonton film. Awalnya nonton film yang jam 4 sore supaya sholat dulu, sholat asar, lalu nonton, nanti keluar sholat maghrib. Lama-lama nonton film yang malam, mulai berani gandengan, jalan ke situ gandengan tangan. Kalau ditanya kenapa kok gandengan tangan, ya ini kasihan kalau nggak digandeng gitu. Itu nenek-nenek nggak digandeng, enggak nggak kasihan kalau nenek-nenek. Lalu mulai kata-kata romantis, panggilannya udah beda, udah pipi mimi, udah pakai sayang. Lalu mulai video call malam-malam sampai ketiduran. Saya nggak tahu itu kayak gitu. Lalu mulai melakukan ini itu sampai titiknya dia bisa berzina. Jadi zina itu kalau dibilang gunung, dia cuma titik satu, tapi muqaddimahnya ribuan. Berapa kali kata romantis, berapa kali sentuhan-sentuhan, berapa kali hal-hal yang tadi sifatnya seksualitas, sehingga orang bisa membuka bajunya di depan orang lain, dia bisa membuka baju orang lain lalu melakukan zina. Itu prosesnya banyak, karena itu zina dilarang. Lalu ketika zina dilarang dan ada ancamannya, dan kemudian zina tidak ada, yang bahagia kita. Yang bahagia kita. Karena kita kalau punya pasangan dan kita tahu pasangan kita nggak berzina, kita bekerja dengan tenang. Bapak misalnya ada tugas keluar kota 3 hari, Bapak tenang karena Bapak tahu istri Bapak baik. Istri Bapak juga misalnya sama, bekerja, lalu ada tugas 3 hari, Bapak tenang karena Bapak tahu, oh istri saya orang baik, orang soleha, dia cuma kerja. Akhirnya hidupnya tenang. Coba kalau ada kemungkinan berzina, ya kerja nggak nyaman Pak, rumah kasih CCTV Pak, biasanya CCTV di depan rumah, ini nggak CCTV dalam rumah, dalam kamar. Karena khawatir, ini supaya kita tahu siapa yang ada di kamar. Akhirnya nggak tenang, dikit-dikit ngecek WA, ini siapa ini, kok ada sayang-sayang, itu kan ada tulisannya tukang galon. Iya masa tukang galon ada sayangnya? Masa tukang galon WA-nya malam. Ya akhirnya nggak tenang hidupnya. Agama datang, jangan zina, nikah saja. Zina itu buruk. Zina bukan suka sama suka, zina menyakiti banyak orang. Kalau dilanggar saya hukum.
hukumannya berat. Tapi jangan khawatir, hukuman berat karena orang melanggar. Kalau yang nggak melanggar, nggak dihukum. Jadi tenang saja. Nah ini yang menjadi walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalau bukan karena rahmat Allah dan anugerah dari Allah. Tapi untungnya Allah dengan rahmatnya mengatur itu semua. Tapi banyak tempat yang zina dilegalkan, kemudian mereka bahagia saja, Bapak dan Ibu sekalian. Kita membandingkannya apa? Kalau membandingkan satu harus apple to apple. Apel dibandingkan dengan apel. Beberapa negara yang kita sebut negara maju, yang tidak melarang zina dan seterusnya, itu kelihatannya baik-baik saja. Ini yang dilihat apanya? Dilihat teknologinya. Kalau teknologinya, ini ngomongin zina, malah dibandingin teknologinya. Indonesia dibandingkan dengan Amerika teknologi, ya kalah Pak. Indonesia bandingkan dengan Belanda teknologinya, ya kalah. Kok bisa kalah? Ya kita dijajah, mereka nggak pernah dijajah. Ya kita membangun 80 tahun. Belanda kapan dia membangun? Dari dulu membangun. Nah kita kalau nggak dijajah juga mungkin akan lebih hebat lagi. Atau mungkin kita kalau nggak dijajah jadi penjajah ini. Tapi apakah kemudian kita lihat kehidupannya baik-baik saja? Iya, dalam banyak hal mereka baik-baik saja. Tapi mereka tetap dalam dalam konteks samen-lapen ya, hidup bareng tanpa ikatan nikah itu tetap gak nyaman. Karena ada beberapa tempat yang ketika usia 18 tahun dipersilakan keluar rumah, lalu mereka tinggal di antara laki perempuan, tinggal di tempat yang sama tanpa ikatan nikah. Iya kelihatannya sih begitu, tapi kalau ditanya mereka tetap akan bilang nikah lebih baik daripada tidak nikah. Tapi kelihatannya bahagia saja. Kayaknya kita ini Pak ya, belum melihat langsung kebahagiaannya seperti apa. Yang kita lihat cuma zahirnya yang di film-film yang ditampilkan di tayangan-tayangan, sehingga kita nyangka bahwa mereka bahagia. Saya pikir indeks kebahagiaan ternyata yang lebih tinggi di Indonesia ternyata. Negara yang kayak kita ini yang disebut apapun itu ternyata bahagia. Ya salah satunya itu tadi. Ketika kita hidup gitu, dalam kondisi sakit, ada istri atau ada suami yang mendampingi, sakitnya jadi bisa kita tahan. Kalau tanpa nikah nggak bisa ditinggal. Orang lagi sakit parah, tinggal saja. Ngapain bukan suami, bukan istri. Itu yang membahagiakan. Kita dengan kondisi kayak gini masih bahagia, mungkin salah satu alasannya adalah karena kita beragama dengan baik. Sehingga kita punya konsep-konsep yang saat kita mendapat nikmat kita punya konsep syukur, saat kita mendapatkan musibah kita punya konsep sabar. Balik lagi, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ada 4 ayat dalam surat An-Nur yang isinya menggambarkan betapa Allah punya anugerah buat kita dan punya rahmat pada kita yang sangat besar. Dan menariknya, salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah menghukum orang yang melanggar, supaya dia berhenti melanggar, supaya orang lain tidak ikut melanggar, sehingga harus dihukum. Kalau orang yang melanggar kemudian menjadi baik dan orang lain tidak ikut melanggar, pelanggaran gak ada, dengan sendirinya kita nyaman. Mirip balik lagi kayak beberapa negara yang tiba-tiba gak ada sampah Pak. Itu orang Indonesia, saya kalau kadang-kadang bingung saya orang Indonesia. Di sini itu beda, ketika dia berada di sana itu tiba-tiba saja jadi lebih rapi, tertib gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok biasanya sembarangan buang sampah, ini kok sekarang jadi rapi. Ya karena ada aturan, dan aturannya ada hukuman. Lalu orang takut dengan hukuman, tidak melanggar. Yang terjadi Singapura menjadi bersih. Di sini karena ada aturan tapi nggak ada hukuman, ya akhirnya masih ada kotoran, sampah di mana-mana. Yang ada kadang-kadang itu spanduk Pak ya, yang buang sampah di sini didoakan miskin 7 turunan kayak gitu. Orang buang sampah nggak dihukum ya didoain. Mungkin gara-gara itu pula orang miskin di Indonesia jadi banyak karena didoain miskin sama spanduk. Maka anugerah Allah adalah dengan cara menghukum orang yang salah. Ada lagi ayat dalam surat An-Nur yang menarik Pak. Ini bukan masalah pelanggaran, ini masalah kepatutan, etika. Yaitu di surat An-Nur banyak aturan dan semuanya itu
disebut dalam surat An-Nur supaya kita berbahagia sebagai rahmat Allah, anugerah Allah. Salah satu yang ada dalam surat An-Nur adalah etika bertamu. Kita dilarang bertamu dalam 3 waktu, min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah wa min ba'di sholatil isya. Kita dilarang bertamu sebelum subuh, ya jam 2:30 ngetok pintu. Yang punya rumah masih tidur. Kalaupun diketok pintu orangnya bangun, dia masih pakai sarung, masih pakai daster, ada tamu, ya masa harus rapi-rapi. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika dalam kondisi terik siang hari gerah, orang kipas-kipas, tiba-tiba dia ngetok pintu, assalamualaikum. Nah itu aduh lagi begini siapa sih bertamu gitu. Wa min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Jangan bertamu setelah sholat isya, karena setelah sholat isya itu kita sudah ganti baju Pak, udah ganti seragam tidur. Kalau saya pakai kaos, pakai sarung, tiba-tiba ada yang namu. Kadang-kadang rumah masih acak-acakan, ya elah beberes lagi misalnya. Itu diatur, walaupun itu bukan salah, bukan larangan, tetapi diatur supaya kita nyaman. Karena kadang-kadang ini masalah yang kayak gini sepele, tapi terjadi tiap hari, itu bikin nggak nyaman hidup. Ya cuma masalah bertamu saja begitu diatur. Saya kasih contoh, saya nggak tahu, ada berita konon katanya ada orang tinggal di komplek, lalu ada tetangga yang nutup jalan kompleknya karena dianggap ini jalan milik saya. Padahal logikanya orang beli rumah bukan beli jalan ya Pak. Itu saya nggak tahu di mana, saya nggak tahu siapa, tapi saya baca berita ikut sebel, padahal bukan saya itu. Bukan tetangga saya, bukan orang sini, tapi ikut sebel. Apalagi tetangganya yang tiap hari jalannya ditutup, ini jalan saya padahal jalan komplek. Itu bukan tetangga saya juga nggak kenal, saya sebel. Padahal itu hal-hal sepele, tapi Allah datang mengatur. Bukan cuma masalah pelanggaran, masalah etika juga diatur, sehingga kemudian kita hidup lebih baik. Ini sudah waktu duha, saya simpulkan sedikit. Dalam surat An-Nur ada banyak aturan, dan aturan-aturan itu ada konsekuensi hukuman yang kadang-kadang kejam, tapi hukuman itu perlu dan wajib ada supaya aturan tidak dilanggar. Kalau aturan tidak dilanggar, kita akan hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih nyaman. Kehidupan yang baik, bahagia dan nyaman adalah rahmat dari Allah. Maka kalau kita membaca ayat-ayat tentang hukuman, kita tahu bahwa itulah rahmat Allah dengan cara menghukum orang yang salah supaya dia berhenti dari kesalahannya, dari kezolimannya, dan supaya orang lain tidak mengikuti dia melakukan kesalahan dan kezoliman, sehingga semua akan tertib lebih baik. Tapi walaupun dilarang masih ada yang zina Pak. Lah itu udah dilarang aja masih zina, apalagi nggak dilarang. Kita ini paling yang zina mungkin berapa, 0,01% misalnya yang berzina. Iya itu udah ada larangan. Kalau nggak dilarang ya bisa bukan 0,01, bisa 10%. Orang nggak dilarang, maka harus ada larangan itu. Dan dalam keseharian Bapak dan Ibu melakukan itu. Kalau anaknya melanggar, kita tegur. Tapi kalau sudah melanggarnya berkali-kali dan kategorinya sudah berat, kita bisa menghukum. Supaya apa? Supaya dia tidak melanjutkan kesalahannya. Sayangnya kita adalah kita menghukum. Bapak menjadi guru, lalu ada murid yang nyontek, apa didiemin atau kita tegur? Kita tegur. Kalau kemudian dihukum, kamu nilainya, kamu ujiannya harus diulang, itu bagian dari sayang kita. Sehingga kita tahu kalau anak ini lulus karena dia belajar, karena dia bisa, dia akan bahagia. Tapi kalau dia lulus dengan cara curang, dia nggak akan bahagia. Kenapa? Lawang dia nggak punya ilmu, dia nyontek. Nanti kalau karakter ini menjadi menguat pada dirinya, menjadi karakter diri, dia menjadi orang yang curang, kita nggak akan bahagia. Siapa yang bahagia? Punya rekan kerja curang. Siapa yang bahagia? Punya teman curang, punya tetangga curang, punya rekan bisnis curang, nggak akan bahagia. Nah, kita melakukan itu Pak, karena kita sayang pada anak kita larang ini itu. Misalnya Bapak punya anak perempuan, aku mau nginep di rumah teman, boleh nggak? Siapa? Ini teman aku laki-laki. Ya nggak boleh kita larang, bukan karena kita nggak sayang,
justru karena kita sayang kita larang. Kemudian dalam sebuah syair Arab menyatakan idza dhahabal aitabu falaisa wuddun wa yabqal wuddu ma baqiyal aitabu. Selama kita menghukum orang, maka selama itu kita dianggap sayang pada dia. Dan ketika kita sudah cuek, sudah nggak peduli lagi, maka kita udah nggak sayang. Misalnya kita tahu dia melanggar, biarin dah, rusak-rusak sendiri, hancur-hancur sendiri, berarti udah nggak sayang. Tapi ketika kita tahu itu salah, jangan melanggar. Entah caranya gimana, tapi kita ingin dia memperbaiki diri, lalu kita hukum, itu berarti kita masih sayang. Idza dhahabal aitabu, ketika hukuman hilang, falaisa wuddun, maka saat itu cinta juga hilang. Wa yabqal wuddu ma baqiyal aitabu, dan cinta selalu ada selama hukuman-hukuman, larangan-larangan tetap ada yang tujuannya untuk memperbaiki orang, membahagiakan orang, membuat nyaman orang, itu semua adalah bentuk kasih sayang kita. Baik, saya sampaikan materi ini walaupun saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan dalam konteks apapun, tapi dalam konteks bahwa ini agama kita, Pak, agama yang luar biasa indah, agama yang detail mengatur ini itu, agama yang menginginkan kita bahagia, agama yang utuh, bukan agama yang setengah-setengah. Bahagianya kita seperti itu. Dan kadang-kadang kita berpikir, tapi agama ngaturnya banyak banget, ini itu diatur. Orang hidup pasti ada aturan. Bapak sekolah ada aturan, di kantor ada aturan, mau naik kereta ada aturan, bahkan mau pesan makanan juga ada aturan. Semuanya ada aturan. Tapi kan kita bisa bikin sendiri aturan itu. Kalau kita yang ngatur sendiri kelamaan, enak, udah Allah udah kasih aturan, kita tinggal terima. Dan hebatnya aturan yang dibikin oleh Allah dan Nabi Muhammad berlaku universal. Apa yang Nabi ajarkan 15 abad yang lalu masih relevan dengan kondisi sekarang. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aturan bikinan manusia selain Nabi Muhammad, selain aturan dari Allah yang bisa sebagus ini? Nggak ada. Bapak nggak percaya, lihat aturan pemilu, Pak, yang bikin orang 500 lebih, pinter-pinter semua, tapi tiap tahun direvisi aturan pemilu. Nabi Muhammad aturannya mana ada yang revisi? Diatur Nabi begitu masih bisa dilakukan. Bukan cuma oleh orang Arab, orang Indonesia bisa melakukan, orang Malaysia bisa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sekarang sayangnya Allah pada kita adalah Allah berikan kita aturan agama. Gak usah capek-capek, nih udah ada aturannya, kamu tinggal jalanin. Bayangin kalau kita harus bikin aturan sendiri. Untuk masalah makan saja ada aturannya, kita rapat dulu ya, ngumpulin RT itu. Ternyata udah ada aturan di RT 02, RT 05 belum ada ya, nggak kepake di RT 05. Sudah bikin aturan di sini di Sawangan, dibawa ke Surabaya nggak cocok, nggak kepake. Tapi aturan Nabi kepake semuanya dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Itu rahmat Allah. Dan dalam aturan ada konsekuensi. Yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala, mendapatkan reward, yang melanggar mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman. Dan itu semua supaya kita bahagia, sehingga semua orang akan berusaha menjadi baik, bahagia dan membahagiakan orang lain. Dan semua orang akan berusaha tidak melanggar, tidak menyakiti orang lain, karena tadi ada aturan dari Allah, dan aturan ini adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, sudah waktunya duha, kita bisa lanjut salat duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.